Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Amalia dengan NIM L0212411131 dari kelas dasar AMDAL B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dokumen AMDAL mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan kapasitas 1000 liter per detik untuk PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik. Latar belakang proyek ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan peningkatan tajam permintaan air bersih di wilayah Kabupaten Gresik. Sebagai solusinya akan dibangun infrastruktur SPAM baru berkapasitas besar, yaitu 1000 liter per detik. Lokasi utama ini mencakup Kecamatan Gresik, Manyar, dan Bungah. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan sanitasi air bersih yang memadai bagi masyarakat Gresik. Secara garis besar, tujuan utama proyek ini sangat jelas, yaitu peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga memiliki tujuan ekonomi yang signifikan, diantaranya mendukung ketersediaan air baku untuk industri, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Kabupaten Gresik, dan tentu saja menciptakan lapangan kerja baru. Kegiatan proyek ini terbagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, prakonstruksi yang mencakup pengurusan izin, pembebasan lahan, dan survei detail. Kedua, konstruksi yaitu fase pembangunan fisik seperti pembangunan intek, instalasi pengolahan air atau IPA, serta pemasangan pipa transmisi dan distribusi. Ketiga, operasi di mana air baku akan diolah menjadi air bersih dan didistribusikan kepada konsumen. Dan terakhir, pasca operasi yaitu tahap pengakhiran kegiatan atau peremajaan instalasi. Pada tahap konstruksi, ada beberapa dampak negatif utama yang perlu dikelola. Yang pertama adalah dampak terhadap udara dan kebisingan akan terjadi akibat peningkatan debu dan emisi dari alat berat serta kebisingan. Yang kedua adalah dampak terhadap lalu lintas berupa gangguan dan kemacetan sementara akibat mobilisasi material. Dan yang terakhir adalah potensi banjir lokal karena peningkatan limpasan air permukaan dari area terbuka selama masa pembangunan. Selama tahap operasi, dampak negatif yang utama adalah air limbah IPA berupa timbulan air backwash atau limbah padat terlarut dari proses pengolahan air. Yang kedua adalah limbah B3 berupa oli bekas dan kain lap terkontaminasi dari pemeliharaan alat. Yang ketiga adalah penurunan muka air tanah. Dampak ini diindikasikan tidak signifikan karena sumber air berasal dari air permukaan, yaitu sungai. Dan yang terakhir adalah risiko kecelakaan seperti potensi kebocoran pipa distribusi atau kerusakan instalasi. Untuk memitigasi dampak-dampak tersebut, kami menyusun rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Untuk pengelolaan kebisingan dan udara akan dilakukan pemasangan pagar atau penghalang, penyiraman rutin dan inspeksi emisi kendaraan. Yang kedua adalah pengelolaan limbah cair dilakukan dengan membangun instalasi pengolah air limbah khusus untuk air backwash IPA sebelum dibuang ke lingkungan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah B3 akan disediakan tempat penyimpanan sementara B3 yang berizin dan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut. Selain pengelolaan, dilakukan pula rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Yang pertama adalah parameter pemantauan meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air limbah, dan kualitas air permukaan. Yang kedua adalah frekuensinya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau triwulan sesuai arahan dokumen. Sementara lokasi pemantauan difokuskan pada titik-titik tertentu di sekitar IPA, intek, dan area pembuangan limbah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proyek SPAM Gresik 1000 liter per detik ini dinyatakan layak lingkungan. Hal ini disadari pada pertimbangan bahwa manfaat peningkatan layanan air bersih melebihi dampak negatif yang ditimbulkan. Kelayakan ini wajib diikuti dengan komitmen ketat untuk melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan mendapatkan izin pembuangan air limbah serta izin limbah B3 dari instansi terkait. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai dokumen AMDAL ini telah mencapai ujungnya. Sebagai penutup, saya sangat bersemangat dan optimis bahwa proyek SPAM ini akan membawa dampak positif yang besar, mewujudkan Gresik yang lebih baik dan akses air bersih yang memadai. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya yang luar biasa. Mari kita sambut masa depan air bersih. Sampai jumpa.